Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Al-Iman dan para pendengar radio Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla dan dilindunginya dari berbagai keburukan. Dan pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita kembali bertemu untuk melanjutkan penjelasan tentang syarah usulul iman, penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar keimanan atau arkanul iman, yang mana risalah ini adalah tulisan dari Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bagaimana membantah orang-orang yang tidak beriman atau tidak percaya akan adanya azab kubur, dan dengan berdalih bahwa apabila kubur itu digali ternyata tidak dilihat ada bekas apapun di dalam kuburan tersebut, ya, dan orang yang meninggal itu tetap dalam keadaan seperti apa adanya. Maka telah dijawab oleh Syekh, diantaranya kata beliau bahwa yang merasakan azab itu atau kenikmatan dalam kubur adalah orang yang telah meninggal, ya, bukan orang yang hidup, tapi orang yang telah meninggal. Ya, kemudian beliau membantah dengan beberapa bantahan, juga diantaranya adalah bahwa manusia atau orang yang hidup dalam kehidupannya, dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya ini dalam dunia nyata, ketika seorang dalam keadaan tidur lalu dia bermimpi, ada mimpi yang baik dalam sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ada orang yang bermimpi mimpi yang jelek, mimpi yang buruk, ya. Dia sedang merasakan betapa ini tersiksanya dia dengan keadaan yang buruk itu, betapa gentingnya keadaan tersebut. Namun dia tetap berada di atas kasurnya, dan orang yang berada di sampingnya tidak mengetahui keadaannya, bahwa orang itu sedang dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan ketakutan dan lain sebagainya. Nah, kalau saja dalam alam nyata seperti ini, ya, ada hal dan terjadi hal seperti itu, nah bagaimana mungkin dengan orang yang mayat yang ada dalam kuburannya? Ya, tentu kita tidak mungkin untuk mengkiaskan antara kehidupan nyata di sini, di dunia ini, dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang berada dalam kuburan. Ya. Dan ini adalah dalil termasuk diantara dalil-dalil akli. Ya, dalil-dalil yang secara akal, secara perasa his yang dirasa, ya demikian. Kemudian kata beliau rahimahullah, poin keempat dalam membantah hal ini, anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala min idrakihi. Bahwa pengetahuan manusia, ya, itu mahdud, terbatasi. Panca indera manusia pun terbatasi, ya, sesuai dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Allah berikan kemampuan, ya, dengan pemberian Allah ada batasnya, ya, ada batasnya, ya, mahdud bima makkanahumullahu ta'ala min idrakihi. Jadi kita diberi pengetahuan sesuai kemampuan kita, sesuai dengan apa yang ada pada pengetahuan kita, yaitu terbatas. Wala yumkinu an yudriku kulla mawjud. Dan tidak mungkin kita yang hidup di dunia ini,
yang diberikan oleh Allah Ta'ala, akal pikiran, diberikan panca indera. Tidak mungkin kita ini mengetahui semua yang ada ini. Ya. Tidak usah yang jauh. Seorang di rumahnya, dia misalnya tidak tahu apa yang terjadi di depan rumahnya. Ya. Dia tidak mengetahui. Kita berada di balik tembok, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam tembok dan di balik tembok itu. Ya. Ini menunjukkan keterbatasan. Nah, bagaimana mungkin seorang berada di atas daratan, dia mengetahui perihal orang yang dalam kubur. Ya. Jadi manusia memiliki keterbatasan. Dia tidak mengetahui segala sesuatu. Fassamawatu sab'u wal ardu wal ard wa man fihinna. Maka langit yang 7 kata beliau, demikian pula bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillah tasbihan haqiqiyan. Kemudian beliau memberi contoh bahwa langit dan bumi dan apa yang ada di langit dan bumi ini semua mereka bertasbih dengan mensucikan Allah, memuji Allah, ya, secara hakiki. Karena hal ini diinformasikan oleh Allah Ta'ala tentang mereka. Bahwa apa yang ada di langit dan di bumi ini semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasma'uhu Allah Ta'ala atau yusmi'uhu Allah Ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan. Kadang-kadang, ya, jika Allah menghendaki, Allah itu memperdengarkan pujian tersebut, tasbih tersebut kepada siapa Allah kehendaki. Ya. Jadi terkadang Allah dengan kekuasaannya dan kehendaknya dan dia berbuat apa yang dikehendakinya, terkadang Allah memperdengarkan tasbih atau suatu hal itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Di sini sebagai contoh yang saya akan berikan yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Samurah. Ya, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inni la a'rifu hajaran bi Makkah. Sesungguhnya aku betul-betul tahu sebuah batu yang ada di Mekah. Kana yusallimu alayya qabla an ub'atha. Yang mana batu itu mengucapkan salam kepada aku sebelum aku diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul. Inni la a'riful an. Kata Nabi alaihissalam, sesungguhnya aku tahu batu itu sekarang ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Apa kita mengatakan Rasulullah SAW berdusta? Tidak. Huwa shadiqul masduq. Beliau adalah seorang yang jujur. Yang perkataannya adalah perkataan yang jujur dan dibenarkan. Beliau tidak pernah berdusta. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahukan Allah jadi memperdengarkan kepada beliau salamnya satu batu di kota Mekah kepada beliau sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, dan beliau tahu ya, batu itu secara ya, benarnya ya, beliau tahu. Nah, ini satu contoh. Kemudian disebutkan jadi Allah kata Syekh rahimahullah taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan siapa yang dikehendaki. Dari tasbih ya, benda-benda yang atau apa yang ada di langit dan di bumi. Tetapi kadang-kadang ahyanan wa ma'adzalika huwa mahjubun anna. Ya. Bersamaan dengan itu, apa yang Allah perdengarkan pada seorang, bagi kita tidak, bagi orang lain tidak mendengarnya. Tidak mendengarnya, mahjub anna, atau tertutup darinya. Ya. Nah, tentang tasbihnya semua yang di langit dan di bumi
dan mensucikan Allah dan memuji Allah. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Ayat yang ke-44. Kata Syekh rahimahullah ta'ala. Wa fi dzalika yaqulullah ta'ala. Ya, tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu. Wa man fihinna. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, yang artinya bahwa langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Artinya bertasbih mensucikan Allah. Ya, mensucikan Allah dari semua sifat-sifat tercela. Karena Allah zat yang maha sempurna. Maka perkataan subhanallah atau bertasbih, ini artinya apa? Kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semua yang tidak layak bagi Allah ta'ala. Yang dinisbahkan oleh orang kafir. Atau orang-orang musyrikin kepada Allah ta'ala. Seperti perkataan mereka Allah mempunyai anak. Perkataan mereka ya bahwa Allah itu letih. Perkataan orang Yahudi bahwa Allah ta'ala letih, Allah Ta'ala pelit. Ya. Kedua tangan Allah terbelenggu. Ya. Ini semua adalah sifat-sifat yang dinisbahkan oleh orang-orang baik ahlul kitab yang kafir. Ya, atau orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang dia mengucapkan subhanallah atau mensucikan Allah dan bertasbih, ini artinya dia membersihkan Allah, mensucikan Allah Ta'ala dari semua sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Ini mana tasbih. Maka kalimat tasbih kalimat yang mulia. Ketika seorang mengatakan subhanallah, subhanallah, ini maha suci Allah. Dia sedang mensucikan Allah dari semua yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah zat yang maha sempurna. Oleh karena itu dia zat yang maha terpuji. Nah maka dari itu di antara zikir yang kita membaca adalah memadukan antara tasbih dan pujian. Subhanallah wa bihamdi. Kata Nabi SAW, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi di pagi hari 100 kali, di sore hari 100 kali, Allah mengampuni dosanya. Walaupun sebanyak buih di laut. Walaupun sebanyak buih di lautan. Ini keutamaan ucapan subhanallah wa bihamdi. Maka di sini dipadukan antara tasbih dan tahmid. Subhanallah, hati seorang mengucapkan bahwa Allah maha suci, ya dari semua sifat yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah. Kemudian wa bihamdi, dan segala puji milik Allah. Ini yang menetapkan kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Karena memang dia zat yang maha sempurna, zat yang patut dipuji dan mendapatkan pujian karena kesempurnaannya. Tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah Ta'ala. Ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi, bahkan Allah Ta'ala mengatakan, wa im min syai'in, tidak ada sesuatu apapun, ya, illa yusabbihu bihamdih, melainkan semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon, daun-daun, air, lautan dan yang lainnya, gunung-gunung, semua tidak ada sesuatu pun. Serangga-serangga, ya, dan yang lainnya yang kita ketahui atau yang kita tidak mengetahuinya, semua bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengerti. Kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Ya. Tapi berita ini dari Allah Ta'ala. Dan wajib kita imani. Maka dari itu pengetahuan manusia itu terbatas. Ya. Jangan kemudian sok meneliti apa yang ada dalam kuburan. Ya. Ini mendapat nikmat atau mendapat azab. Ya. Kemudian karena mereka tidak melihat sesuatu perubahan dalam kubur, lalu mereka mengingkari. Ya. Jadi jangankan yang di dalam kubur, yang dalam tanah, yang di daratan yang kita lihat kadang-kadang kita tidak tahu. Ada orang datang ke masjid
hari Jumat misalnya, untuk sholat Jumat. Ternyata yang dibawa dalam hatinya ingin mencuri sendal orang lain. Siapa yang tahu? Ya. Di sisi lain ada orang juga datang ke masjid. Di awal waktu, di shaf yang pertama, niatnya apa? Untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Ibarat seorang yang berkorban dengan seekor onta. Sama-sama datang Jumatan. Imamnya satu, khotibnya satu. Dua orang ini berbeda. Dan kita tidak mengetahui. Ya. Kita tidak mengetahui. Ternyata yang satu niatnya baik, yang satu niatnya jelek. Ya. Maka pengetahuan manusia itu mahdud, terbatas. Kewajiban seorang mukmin dia beriman pada apa yang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, diinformasikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ya, tentang hal-hal yang gaib itu. Di antara yang gaib adalah azab dan kenikmatan dalam kuburan. Kita wajib mengimaninya. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala. Wa hakadha syayatin wal jin. Demikian pula para syaitan dan para jin. Ya. Yasa'una fil ardi zahaban wa iyaban. Mereka ini bebas di bumi ini. Ya. Kecuali di bulan Ramadan. Kita berada di bulan Ramadan, syaitan-syaitan pada diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin. Menolong mereka untuk beribadah pada Allah, untuk taat pada Allah taala. Ya. Jadi demikian pula syaitan dan jin yas'auna fil ard. Yas'auna, mereka ini berkeliaran di bumi ini. Ya. Zahaban wa iyaban. Ada yang pergi, ada yang datang, ada yang naik, ada yang turun. Ya. Wa qad hadarat al-jinnu ila Rasulillah SAW. Dan pada jin, sekelompok jin datang kepada Nabi SAW. Wastama'u li qiraatihi. Mereka mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Wa ansatu. Kemudian mereka betul-betul dengan seksama mereka mencermati apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wallau ila qaumihim mundirin. Setelah mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu, kemudian mereka datangi kaum mereka. Mereka datangi kaum mereka. Ini golongan jin. Untuk apa? Mundirin, memberikan peringatan. Dan ini disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf diantaranya sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, "Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana." Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin. Ya. Serombongan jin kepada engkau wahai Muhammad yang mendengarkan Al-Quran. Allah yang menyuruh mereka, memalingkan mereka untuk ke sana. Mendengarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Maka tatkala, ya, falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran itu, lalu mereka berkata, di antara mereka, jin dengan jin, saling ingatkan satu dengan yang lainnya, diamlah kalian, ya, untuk mendengarkannya. Diamlah kalian untuk mendengarkan, yaitu mendengarkan Al-Quran. Qalu ansitu. Diamlah dan dengarlah dengan seksama akan Al-Quran itu. Falamma qudhiya, dan ketika pembacaan Al-Quran itu sudah selesai, wallau ila qaumihim, mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. Ya. Wallau ila qaumihim mundirin. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Jin. Ayat pertama. Ya, ayat yang ke-1. Allah Ta'ala berfirman. Qul uhiya ilayya. Annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad. Ya, telah diwahyukan kepadaku. Ya. Qul uhiya ilayya.
telah diwahyukan pada aku annahu istama'a nafarun minal jinni, bahwasanya setelah mendengarkan Al-Qur'anul Karim sekumpul atau serombongan jin. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Ta'ala bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada makhluk-makhluk ini dan kita tidak melihat dengan mata kepala kita. Ya. Kata Syekh rahimahullah, wa ma'ahadha fahum mahjubuna anna. Ya, wa ma'ahadha fahum mahjubuna anna. Walaupun mereka sebetulnya berada di bumi ini, tapi mereka tertutup bagi kita. Kita tidak melihatnya. Itu golongan jin itu. Kita tidak melihat mereka dan syaitan. Ya. Wa fi dzalika yaqulullah ta'ala, maka dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Ini disebut dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Allah menceritakan bahwa syaitan itu bisa melihat kita, manusia. Dan kita manusia tidak bisa melihat mereka. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya Bani Adam, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, yaitu Adam dan Hawa, dari surga. Ia telah menanggalkan dari keduanya pakaiannya. Dia menanggalkan dari keduanya pakaiannya. Ya. Untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya, yakni syaitan dan pengikut-pengikutnya, melihat kamu dan sesuatu, ya, dan sesuatu, sesungguhnya ia yaitu syaitan dan kabilahnya, yakni golongannya, itu melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak melihat mereka. Dan mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi berita dari Allah Ta'ala, Allah memberitahukan kepada kita agar hati-hati waspada kepada syaitan. Ya. Dan syaitan ada dua macam. Ada syaitan al-ins wal jin wal ins. Ya. Nah, yang kita bicarakan adalah syaitan al-jin yang tidak dilihat dengan mata kepala. Tapi mereka melihat kita. Jangan sampai kita tertipu. Ya. Dan godaan syaitan. Dan jangan kita mengandalkan diri kita. Ya, bagaimanapun dan siapapun orangnya. Hendaknya dia berlindung pada Allah dari syaitan. Syaitan itu ingin untuk menjerumuskan manusia kepada kehancuran. Ya. Kepada kehancuran. Kepada sa'ir. Kepada neraka. Iya. Jadi janganlah seorang merasa dirinya, aku terlindung dari godaan syaitan. Aku ini dan itu. Untuk mengandalkan diri, tidak. Tapi apa? Ta'awwadhu billah. Mohonlah perlindungan pada Allah. Ista'idhu billah. Minta perlindungan pada Allah Ta'ala dari syaitan. Ya. Karena dia selalu datang. Berupaya untuk menggoda manusia, merayu manusia, menipu manusia. Dan berbagai macam cara. Ya, jadi janganlah seorang merasa dirinya Masya Allah, dia tidak bakal disentuh oleh syaitan. Ya. Tidak bakal digoda oleh syaitan. Harus seorang merasa dirinya. Ya, bahwa dia manusia yang lemah. Dia hanya minta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla melindunginya dari syaitan. Makanya kita diajarkan oleh Allah Ta'ala ketika membaca Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila Anda membaca Al-Quran, ya, atau akan membaca Al-Quran, maka ta'awudlah.
Mohonlah perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ketika membaca Al-Quran, disuruh berlindung dari syaitan. Karena apa? Bisa jadi syaitan masukkan pemahaman-pemahaman yang keliru kepada kita terhadap Al-Quranul Karim. Dan dalam banyak kesempatan kita selalu diperintahkan untuk apa? Ta'awud minasyaitanir rajim. Dan Allah turunkan 2 surat Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Adalah untuk apa? Dalam rangka menjaga diri kita dari godaan syaitan dan yang segolongan dengan syaitan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini semua menunjukkan keterbatasan pengetahuan manusia dan indera mereka. Ya. Wa idza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjud. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, kalau saja setiap orang atau al-makhluk ini, makhluk ciptaan Allah ini, mereka tidak mengetahui segala sesuatu, padahal segala sesuatu ada. Yang mereka tidak ketahui ada bersama mereka, misalnya fa innahu la yajuz an yunkiru ma thabata min umuril ghaibi wa lam yudrikuh. Maka tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin mengingkari sesuatu yang telah tetap landasannya dari Quran dan Sunnah tentang sesuatu yang gaib. Kita tidak boleh mengingkarinya. Ya. Kita diberitahukan oleh Allah tentang yang gaib itu. Diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla tentang yang gaib itu. Maka kita wajib beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu sifat orang beriman. Sifat orang bertakwa pada Allah Ta'ala. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur adalah sesuatu yang gaib. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan kita tentang bagian dari pembahasan beriman kepada hari akhir, yaitu berkaitan dengan beriman akan adanya azab kubur atau dan nikmat kubur dan fitnatul kubur. Jadi di kuburan ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah azab fitnatul kubur. Fitnah itu pertanyaan, ujian, diuji kita dengan 3 pertanyaan oleh malaikat yang ditugaskan Allah untuk bertanya pada orang yang meninggal. Man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Kemudian wa man nabiyuka, dan siapa nabi? Ini namanya fitnatul qabr. Kemudian yang kedua yaitu ada nikmatul qabr. Ini kembali kepada pertanyaan tadi. Dan azab kubur yang ketiga. Nah, orang yang mampu, yang bisa menjawab karena dia adalah orang yang beriman pada Allah di dunia ini selama hidupnya, dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya. Dia mengenal sifat-sifat Allah dan asmaullah al-husna, dan nama-nama Allah yang terpuji, yang terbaik, dan sifat-sifat Allah yang mulia, ya. Maka dia akan mengetahui siapa Rabbnya, siapa Tuhannya. Karena dia beriman pada Allah, dia beribadah hanya pada Allah. Dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu selama di dunia ini sampai akhir hidupnya. Kemudian yang kedua tentang agamanya. Ya, apa agamanya? Kalau dia seorang muslim yang betul-betul yakin kepada Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW, ya, dan dia mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalaupun dia bermaksiat, dia bertobat pada Allah Ta'ala, maka dia akan tahu siapa agamanya. Itu Islam yang Allah ridhoi. Dan Allah tidak ridho kecuali Islam. Dan ini masalah akidah. Ini bukan masalah analisa. Ini akidah. Seorang mukmin wajib beriman bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Tidak ada keduanya. Ini keyakinan, akidah setiap orang mukmin dan orang muslim. Harus meyakini inna dina indallahi Islam. Bahwa agama yang Allah ridhoi di sisinya adalah hanya Islam. Yang lainnya tidak.
Ini masalah akidah, masalah keimanan, ya, yang wajib kita imani. Kemudian yang ketiga yang akan ditanya di kuburan adalah tentang Nabi SAW. Wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, dan siapa orang ini yang diutus kepada kamu sekalian, yaitu Nabi SAW. Ya. Orang yang beriman pada beliau, mencintai beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, ya, taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ya mereka akan menjawab bahwa dia adalah Rasul utusan Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnatul qabr. Dari pertanyaan ini, kalau seorang bisa menjawabnya dengan baik, ya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Tapi sebaliknya, jika seorang tidak bisa menjawab, ya, pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Dia akan mendapatkan azab kubur. Ya. Jadi masalah akidah yang wajib kita imani. Baik, kemudian kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini, karena masih ada waktu insyaAllah, yaitu al-iman bil qadar. Iman kepada takdir Allah Ta'ala. Ini masalah penting. Ya. Banyak manusia yang tergelincir dalam masalah yang atau rukun iman yang keenam ini. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, semua itu dari Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin ada yang terjadi di muka bumi ini atau di alam semesta ini tanpa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak mungkin. Semua yang terjadi adalah merupakan takdir Allah Azza wa Jalla, ya, yang Allah takdirkan untuk terjadi. Al-imanu bil qadar. Kita kembali kepada mana iman, supaya kita selalu merefresh pengetahuan kita. Di mana iman secara bahasa adalah tasdiq, membenarkan. Dan secara istilah yang disebutkan para ulama, bahwa iman adalah qaulun bil lisan, wa iqrarun bil janan, wa amalun bil arkan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Ini penafsiran sebagian ulama tentang definisi iman. Jadi al-iman qaulun bil lisan. Ya. Ini ada 5 nun di akhir dari setiap kalimat dalam definisi ini. Qaulun bil lisan. Ini nun pertama. Yang kedua iqrarun bil janan. Nun kedua. Yang ketiga amalun bil jawarihi wal arkan. Yang keempat, ya, yazidu bi ta'atir rahman. Yang kelima, wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Jadi iman itu adalah qaulun bil lisan. Seorang beriman dia harus mengucapkan dengan lisannya. Ya. Tidak bisa hanya menyatakan keimanan tapi tidak mau mengucapkannya. Kecuali orang bisu. Kecuali orang yang bisu, yang memang tidak bisa berbicara. Ya. Tapi selama orang itu bisa berbicara, ketika dia akan memeluk Islam misalnya, dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Dia wajib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada misalnya orang non-muslim datang kepada kita, Ustaz, saya ini ingin masuk Islam, tapi saya tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jawaban kita, Anda tidak bisa diterima untuk menjadi seorang muslim tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Ya. Karena iman itu qaulun bil lisan. Harus diucapkan dengan lisannya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa iman itu adalah iqrarun bil janan. Al-janan al-qalb.
Janan itu hati. Jantung kita ini. Bahwa iman itu adalah pengakuan dalam hati. Karena Allah memberikan tugas masing-masing dalam keimanan ini. Jadi Allah menciptakan jasad kita ini dengan kesempurnaannya. Masing-masing anggota badan atau anggota tubuh ini mempunyai tugas dalam masalah keimanan. Tugasnya lisan adalah mengucapkan akan keimanan tersebut. Ya. Tugasnya hati mengakui. Menyaksikan dengan hati ini. Mengakui, pengakuan harus dalam hatinya. Bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan dia wajib beriman pada semua yang wajib diimani. Ya. Dan hatinya. Iqrarun bil janan. Ini tugasnya hati. Makanya amalan-amalan hati ini sangat menentukan. Bagi amalan jawarih. Ya. Amalan hati ini, ya kalau dia tuh baik, maka akan sangat mempengaruhi kepada amalan-amalan anggota badan. Oleh karena itu iman secara ikrar pengakuan itu di tempatnya di hati. Keyakinan tempatnya di hati. Keikhlasan tempatnya di hati. Ya. Kemudian rasa takut, ya, itu juga di hati ini. Takut pada Allah Ta'ala. Ya. Harapan juga di hati, ar-raja. Di hati seorang. Baru diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan dengan anggota badannya. Jadi a'malul qulub sangat diperhatikan oleh para salaf dahulu. Ya. Oleh karena itu kita jangan hanya memperhatikan masalah teori-teori, kaidah-kaidah dalam iman, dalam Islam, dalam manhaj, dalam akidah. Tapi kemudian hati kita ini kotor. Jangan. Ya. Perbaiki hati kita ini. Ya. Bersihkan hati kita ini. Agar dia menjadi tempat yang indah dipandang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dari seluruh anggota badan kita ini, yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla bukan luarnya. Ya. Tapi isinya dalam hati ini. Apa yang ada dalam hati. Dan yang ada dalam hati adalah apa? Yaitu iman tadi. Hiasi hati ini kita dengan iman. Dan keimanan, keikhlasan, ketakwaan. Cinta pada Allah. Ya. Rasa takut. Al-inabah ilallah. Kembali pada Allah. Ar-raghbah war-rahbah. Ya. Berharap pada Allah. Takut pada Allah. Itu semuanya bagian dari amal hati. Amalan hati. Ya. Muraqabatullah. Keyakinan bahwa seorang hamba terus dipantau oleh Allah Azza wa Jalla. Dilihat oleh Allah Ta'ala dimanapun dan kapanpun dia. Ya. Baik ketika sendirian, ketika di tengah keramaian, apa yang dibawa di hatinya ini, Allah Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mengetahui. Makanya, ya, perubahan pertama apabila seorang ingin berubah, ya, siapa saja, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, ya. Pertama kali perubahan itu adalah memperbaiki hati ini. Bahkan kita ya, yang mengerti salaf, mengerti akidah, mengerti manhaj, ya, hati harus tetap dijaga ini. Ya. Kalau ini baik, insya Allah mulutnya baik. Ya. Lisannya akan baik. Perbuatannya akan baik kalau ini apa? Baik. Tapi kalau hatinya sudah rusak, na'udzubillah min dzalik, maka ucapannya akan rusak. Ya. Pandangan matanya pun akan rusak. Ya. Pendengarannya pun tidak benar. Karena apa? Ini hati ini rusak. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka dari itu para salaf dahulu, mereka sangat memperhatikan masalah a'malul qulub. Hati ini. Ya. Jadi pokok pangkal dari perbaikan. Dan dari kebaikan. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan tentang hati ini, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya. Idza salahat salah sairul jasad. Atau salal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh perbuatan anggota badan lainnya akan baik. Dan apabila segumpal daging ini rusak,
maka semua perbuatan anggota badan akan rusak. Ala wahwal qalbu wahyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hati. Kalau kita jaga hati kita, insya Allah akan terpelihara lisan kita, ya. Akan terpelihara pandangan kita, akan terjaga pendengaran kita, akan terjaga semua dari perbuatan tubuh ini. Karena apa? Terpelihara hati kita. Ini tentang qalb. Jadi iman itu pengakuan dengan hati. Karena dengan lisan tidak cukup. Kalau seorang beriman cukup dan mengucapkan dengan lisannya, berarti orang munafik mukmin. Ya. Karena mereka mengucapkan. Mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan bahwa kami bersaksi engkau adalah Rasulullah SAW. Tapi apa Allah Ta'ala mengatakan pada mereka? Allah bersaksi bahwa mereka adalah dusta. Bahwa orang-orang munafik itu dusta. Ya. Maka ucapan keimanan dengan lisan itu tidak cukup. Sehingga harus dengan hati ini. Harus ada pengakuan dalam hati. Kemudian yang ketiga, nun yang ketiga, bahwa iman itu adalah amalun bil arkan. Harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Ya. Tidak hanya dengan ucapan, pengakuan, tapi juga diamalkan. Ya. Harus diamalkan dengan anggota badan. Kita diperintahkan sholat. Kita beriman yakin sholat itu hukumnya wajib. Sholat 5 waktu. Puasa itu hukumnya wajib. Puasa bulan Ramadan. Kita mengakui dengan hati kita. Mengucapkan dengan lisan kita. Tapi kita tidak mau mengamalkannya. Ya. Tapi tidak mau mengamalkannya. Ya apa gunanya ucapan itu? Kalau hanya ucapan. Maka dari itu amal perbuatan adalah wujud dari iman itu. Diwujudkan dengan amal perbuatan. Ya. Diwujudkan dengan amal perbuatan. Ya. Makanya dalam Al-Quranul Karim orang-orang beriman mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mendengar. Yani kami meyakini. Wa ata'na, kami taat. Dan anggota badan kami lakukan. Itu sifatnya kaum mukminin. Ketaatan dan perbuatan. Bukan hanya dengan ucapan. Tidak cukup dengan pengakuan. Tapi diwujudkan dengan amal perbuatan. Amalun bil arkan. Makanya para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in, ketika turun ayat memerintahkan mereka kepada Nabi SAW dan kepada kaum mukminin untuk beralih kiblat mereka yang pada awalnya mereka di Madinah menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi SAW minta pada Allah Ta'ala agar Allah pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mereka langsung lakukan. Bahkan ada sebagian sahabat yang tengah-tengah sholat datang pembawa berita bahwa telah beralih kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Langsung mereka beralih. Memutarkan badan mereka ke arah selatan. Padahal tadinya menghadap ke arah utara. Ya. Jadi langsung diwujudkan dengan amal. Maka iman itu dengan amal. Bukan hanya dengan teori. Ya. Itu adalah iman. Amalun bil arkan. Bil jawarih wal arkan. Kemudian iman itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bisa bertambah. Dia bisa meningkat sampai pada derajat kesempurnaan. Makanya kata Nabi SAW. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang terbaik akhlaknya. Karena iman bisa mencapai pada kesempurnaan, semua yazid. Dia bertambah, yazidu bitta'ah. Dia bertambah dengan semakin banyak ketaatan yang dilakukan oleh seorang, maka iman itu bertambah, meningkat. Sampai pada derajat kesempurnaan. Sampai sempurna. Dan iman bisa berkurang juga. Ya.
Dan apa iman itu berkurang? Wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Jadi yazidu bi ta'atir rahman, iman itu akan bertambah dengan ketaatan seorang pada Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Dan dia berkurang dengan taat kepada syaitan, yaitu dengan maksiat. Jangan berkurang iman itu. Ya. Jangan berkurang. Dan dalam realita kehidupan seorang, kalau kita mencermati suatu maksiat yang misalnya seorang biasa melakukannya, ya kalau pertama kali ketika dia melakukan satu maksiat, dia merasa betapa besarnya maksiat itu. Ya. Sehingga dia menyesal, dia nangis, dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Nah di saat seperti ini, ketika seorang bermaksiat pada Allah Ta'ala, dan dia dalam keadaan menyesal, dia dalam keadaan takut pada Allah, syaitan tidak mendekatinya. Ya. Tapi kalau sudah berlalu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, datang syaitan. Anda kan sudah bertaubat pada Allah Ta'ala, sudah menangis, sudah menyesali. Ya. Ayo lakukan lagi. Nanti bertobat lagi. Mulai syaitan itu. Ya. Akhirnya sampai orang terjerumus dalam dosa yang kedua. Dari perbuatan yang sama yang kedua. Nah, rasa takut ketika seorang melakukan dosa yang kedua ini dibandingkan dengan yang pertama sudah berbeda. Kualitas takut dan penyesalannya berbeda. Tidak seperti yang pertama. Ya. Nah kalau dilakukan ketiga kali, keempat kali, kelima kali akan menjadi sesuatu yang terbiasa. Dan sudah hilang rasa takut itu. Ya. Ini contoh. Bisa dirasa. Dan perbuatan manusia. Dari itu iman bertambah dengan ketaatan pada Allah Ta'ala. Dan iman berkurang dengan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar radio Al-Iman, para pemirsa TV Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi pembahasan kita insya Allah yang akan datang tentang Al-Iman bil Qadar. Ya, kita kembali tadi memahami iman itu apa sebenarnya. Dan itulah definisi ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman itu. Ya, itu definisi tentang iman. Mudah-mudahan kita mengingat kembali dan memahami lebih mendalam tentang iman itu. Adapun Al-Qadar, Qadar itu ya, dari sisi bahasa disebutkan para ulama, Qadar itu adalah kalau seorang mengatakan qadartu syai'a aqdaruhu, itu artinya ahattu bimiqdarih. Aku mengukur sesuatu, menentukan sesuatu, ya. Istilah bahasa artinya aku menguasai ukuran sesuatu itu. Ya, ini dari sisi bahasa. Sedangkan Al-Qadar secara syar'i, yang definisi syar'i, yang disebut oleh para ulama, huwa ma qaddarahu Allah Ta'ala fil azal. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah fil azal. Ya. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Allah telah mencatat takdir ini semenjak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Jadi takdir Allah wa ma qaddarahu Allah Ta'ala fil azal, apa yang Allah tetapkan dahulu, an yakuna fi khalqihi, yaitu sesuatu yang akan terjadi pada ciptaannya. Binaan ala ilmihi as-sabiq bidzalika, semua ini berdasarkan ilmu Allah yang ada pada Allah Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat berilmu, tidak ada awalnya. Ya. Tidak berawal. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Ya. Itu Allah Ta'ala. Tidak berawal dan tidak berakhir. Dan semua sifat-sifat Allah itu
juga tidak berawal. Sama dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah seorang pernah membayangkan, ya apa ya, gimana ya permulaan. Tidak usah dibayangkan. Akal kita tidak akan sampai ke sana. Ini kewajiban beriman. Kewajiban kita adalah beriman pada Allah Ta'ala bahwa al-awwal wal-akhir. Ay la awwala lahu wal-akhir la nihayata lahu. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Demikian pula sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ilmu Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, yaitu sama dengan Allah Ta'ala. Ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Jalla jalaluhu. Nah, Allah menetapkan semua yang akan terjadi ini, itu dan ilmu Allah. Allah tahu apa yang sedang, apa yang akan, apa yang sudah. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, Allah maha mengetahuinya. Tidak ada yang terselubung bagi Allah Ta'ala atau yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kita akan bahas secara rinci dalam pembahasan tentang iman kepada qadar ini atau takdir ini. Nah, ada istilah qada. Karena selalu dikaitkan al-iman kepada qada dan qadar. Qadar atau qada dan qadar. Ya. Kalau qada disebutkan para ulama, al-qada lughatan al-hukmu wal faslu. Al-qada itu putusan. Artinya suatu ketetapan, suatu putusan, ya, pelaksana dari apa yang ditetapkan, itu namanya al-qada. Sedangkan wasyar'an, secara syar'i, qada itu ma qada bihillahu subhanahu wa ta'ala fi khalqihi. Yaitu apa yang Allah putuskan, ya, bahwa Allah akan melaksanakan putusan tersebut, ya, min ijadin au i'damin au taghyir. Baik yang diputuskan itu berupa mengadakan sesuatu, atau meniadakan sesuatu, atau merubah sesuatu. Ini semua, ini namanya qada. Lalu apa sih perbedaan antara qadar dan qada? Ini disebutkan juga para ulama. Al-farqu baina al-qada wal qadar. Ya. Kata para ulama, ya, bahwa al-qadar huwa taqdirun li syai'in qabla qada'ihi. Qadar itu ketentuan sebelum pelaksanaan. Itu namanya qadar. Penentuan sesuatu sebelum pelaksanaan. Wal qada wal faraq minasyai'. Sedangkan qada itu selesai melaksanakan, ya, apa yang diputuskan. Disebutkan di sini di antara apa yang disebut oleh Imam Abu Hatim, ya, beliau menyebutkan tentang at-tafriq, ya, baina al-qada wal qadar. Apa sih perbedaan qada dan qadar? Beliau memberikan gambaran, ini sekedar gambaran untuk memudahkan dalam memahami. Kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, annal qadar manzilatu al-qadar manzilatu takdiril khayyat li athawb. Jadi beliau memberikan gambaran untuk memudahkan pemahaman kita. Qadar itu ibaratnya kalau ada tukang jahit, penjahit, itu dia ketika dia mengukur, ya, pakaian itu atau badan seorang, ya, sebelum dia memotong, sebelum dia menjahit bahan itu, ya. Takdirul khayyat li thawb fahuwa qabla an yafsilahu. Itu terjadi sebelum dipotongnya, sebelum dijahitnya. Fayazidu wa yanqus, ditambah, dikurangi, ya. Fa inna faslahu fa idza fasalahu faqad qada. Nah, kalau dia sudah memotong bahan itu dan menjahitnya, berarti dia sudah melaksanakan apa yang dia ukur sebelumnya. Ya. Ini untuk menggambarkan secara mudah untuk memahami perbedaan ini. Ya.
Fa idza fasalahu faqad qadahu wa faragha minhu wa fatahu taqdir. Wa ala hadza yakunu al-qadar sabiq lil qada. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini bahwa qadar itu mendahului qada. Qada itu pelaksanaan dari apa yang ditetapkan. Ya. Pelaksanaan dari apa yang ditetapkan. Ini adalah al-qada. Sebagian ulama mengatakan, kemudian Syekh rahimahullah mengatakan setelah menyebutkan al-iman bil qadar, kata beliau rahimahullah, al-qadaru bi fathid dal, dengan fathahkan dalnya, al-qadar. Ya. Kata beliau rahimahullah, takdirullah ta'ala lil kainat, yaitu ketentuan Allah bagi seluruh ciptaannya ini. Itu qadar. Hasba ma sabaqa bihi ilmuhu, sesuai dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Waqtabathu hikmatuhu, dan sesuai dengan hikmah Allah di dalam ketentuan itu. Ini qada. Takdirullah ta'ala lil kainat, ketetapan Allah, ketentuan Allah bagi semua apa yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan ilmu Allah dan kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha bijaksana. Ya. Maka tidak ada perbuatan Allah yang tercela. Ya. Tidak ada perbuatan Allah yang tercela. Semua perbuatan Allah itu adalah ketetapannya, ketentuannya adalah membawa hikmah. Ada hikmahnya. Ada kebaikannya. Ya. Entah diketahui atau tidak diketahui. Tapi wajib kita imani bahwa semua ketetapan Allah itu adalah ada kebaikan, ada kemaslahatan, ada kebijakan di balik itu semuanya. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umurin. Iman kepada takdir Allah ini mencakup 4 perkara. Ini disebut dengan maratibul iman bil qadar. Maratibul iman al-martabah, tingkatan-tingkatan dalam kita mengimani takdir Allah itu. Sebagian ulama memberi istilah arkanul iman bil qadar. Jadi rukun-rukun iman kepada qadar itu. Yang mana tidak boleh seorang menyelisihi dalam imannya kepada 4 hal ini. Nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan akan datang tentang maratibu al-iman bil qadar, ya, yaitu tingkatan-tingkatan atau hal-hal yang wajib kita imani berkaitan dengan iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semua harus kita imani. Tidak boleh ada yang kita tidak mengimaninya. Karena ini akan merusak iman kita pada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini 4 maratibul iman bil qadar. Sebagian ulama memberi istilah arkanul iman bil qadar. Ada 4 soko guru, ya, benarnya, tepatnya keimanan seorang kepada takdir. Artinya sesuai dengan apa yang diperintahkan kita untuk mengimaninya kepada takdir Allah, kita wajib beriman kepada 4 hal tadi. Ya, 4 hal insyaallah nanti kita akan membicarakannya pada pertemuan yang akan datang. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Inilah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.